Inilah inovasi yang diharapkan pemerintah dari desa yang mau membuka diri dari akses untuk orang luar. Olehnya, pemerintah sangat terbantu, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, Dislah. Nanti saya boleh ngatur. Boleh. Silakan. Ya. MC. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Parigi Motong, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Parigi Motong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Penataan Desa Dinas DMD Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Ibu Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Bapelin Bangga Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang E-Government Kominfo Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Camat Taupa. Yang kami hormati Bapak Sekcam Motong. Yang kami hormati Kepala Cabang Kejaksaan Motong. Yang kami hormati Bapak Koramil Motong. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa Sekecamatan Taupa, Ketua dan anggota DPD, Imam dan Pegawai Syari, pendamping desa, pendamping lokal desa, para undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang di kantor Desa Taupa yang sangat sederhana ini. Masih banyak yang kami ingin benahi di kantor desa ini agar bisa menyamai seperti kantor-kantor desa yang lain yang ada di Kabupaten Parigi. Yang kedua, ingin juga kami sampaikan bahwa hari ini tepat 14 Oktober 2021, Desa Taupa memperingati hari jadi kampung atau Desa Taupa yang ke-93 tahun. Usia yang terbilang matang ini tentunya harus diimbangi dengan sesuatu yang bernilai untuk ditinggalkan bagi generasi akan datang. Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, Taupa adalah salah satu desa tertua yang ada di wilayah Kecamatan Taupa, yang juga merupakan ibu kota Kecamatan Taupa, Kabupaten Parigi Motong. Desa Taupa yang memiliki jumlah penduduk hampir 3.000 jiwa dengan 657 kepala keluarga, luas wilayah 20.089 hektar, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi yang maksimal bagi masyarakat. Era informasi dan teknologi yang berkembang saat ini harus dimanfaatkan lebih maksimal dalam memudahkan segala urusan masyarakat
yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelayanan administrasi dan data yang akurat. Usia 93 tahun sejak menjadi Kampung Taupa bukanlah usia muda, dan ini menjadi tantangan bagi kami terus melakukan perubahan. Kami tidak boleh hanyut dalam irama perjalanan pemerintahan yang biasa-biasa saja. Pemanfaatan teknologi digital berbasis pelayanan sangatlah dibutuhkan untuk memudahkan kami selaku pemerintah desa dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Ini tidak mudah bagi kami, dan ini juga butuh dukungan dari semua pihak. Hari ini kami mencoba untuk memulai sesuatu yang baru dan mungkin juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Parigi Motong. Bapak dan Ibu, para undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kami dan desa kami bukanlah yang pertama di tanah air ini yang terus-menerus melakukan inovasi. Dan apa yang kami lakukan hari ini bukanlah sesuatu yang luar biasa di negeri. Karena sudah ratusan, bahkan ribuan desa Indonesia ini yang sudah melakukan inovasi seperti yang kami lakukan hari ini. Hari ini pemerintah Desa Taupa hanya ingin meletakkan fondasi dan mewujudkan sebuah inovasi berbasis ilmu dan teknologi, agar kelak masyarakat kami dapat terbantukan dengan fitur layanan yang mempermudah urusan yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi, informasi dan pelayanan publik lainnya yang berhubungan dengan pemerintah desa. Keterbukaan informasi, kemajuan teknologi haruslah menjadikan kita lebih kreatif dalam mengikuti perkembangannya, sekaligus proaktif dalam melakukan perubahan. Era digitalisasi saat ini haruslah ditopang dengan sumber daya yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang memadai agar bisa dinikmati dan dirasakan oleh kita dan generasi kita yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, konsep Society 5.0 yang mana tujuannya ingin mewujudkan masyarakat yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis modern dan memberikan akses pelayanan kebutuhan manusia yang benar-benar ingin menikmati hidup dan merasa nyaman tanpa harus terbebani oleh batasan jarak dan waktu yang habis terbuang dan membosankan. Konsep ini sudah di depan mata kita. Suka atau tidak suka, kita akan masuk dalam lingkaran konsep tersebut. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, internet yang dulunya hanya dapat digunakan untuk berbagi informasi dalam bentuk teks dan gambar. Sekarang internet sudah berevolusi untuk digunakan dalam bentuk visual, saling berhadapan, dan membantu manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Dengan internet, manusia tidak perlu lagi menyewa sopir untuk mengemudikan mobil, karena saat ini sudah ada mobil tanpa sopir yang bisa mengantarkan kita ke tujuan hanya dengan mengandalkan radar, sinar laser, GPS, odometri, dan penglihatan komputer. Demikian juga pesawat dan helikopter. Konsep Society 5.0 mampu mengintegrasikan ruang maya dan ruang fiksi menjadi satu. Semua hal akan lebih mudah dengan menggunakan kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Kalau kemarin masyarakat dalam pengurusan surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan izin usaha, dan atau surat keterangan lainnya harus diurus berjam-jam di kantor desa, saat ini masyarakat cukup mendownload aplikasi OpenSID di Play Store melalui HP Android.
lalu memesan surat keterangan yang dia butuhkan, maka secara otomatis akan tersambung ke server user dan admin kami melalui notifikasi atau pemberitahuan. Setelah melalui proses yang begitu cepat, masyarakat sambil duduk santai di rumahnya langsung dapat menerima surat tersebut dalam bentuk PDF dan sudah ditandatangani oleh kepala desa dengan menggunakan tanda tangan barcode. Atau bagi masyarakat desa yang belum memiliki HP Android atau punya HP Android tapi mode gratis, ya, yang ketawa pasti langganan dengan mode gratis, alias tidak punya pulsa data internet, maka silahkan mengunjungi anjungan layanan desa mandiri. Satu contoh ada di depan sana, itu anjungan layanan desa mandiri, bentuknya seperti ATM. Cukup dengan membawa KTP elektronik, ikuti petunjuk di layar tersebut, maka secara otomatis masyarakat dapat melakukan print out surat tersebut di anjungan layanan desa mandiri yang dia kunjungi, dan banyak lagi fitur-fitur canggih lain. Artinya bahwa konsep ruang maya dan ruang fisik menjadi satu sudah hampir sempurna di hadapan mata kita. Sesuatu yang selama ini dilakukan secara manual, kini dimudahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memangkas jarak dan waktu secara tepat dan cepat. Hari ini, kami meluncurkan sebuah produk inovasi pelayanan dan inovasi keterbukaan informasi publik yang memudahkan perangkat desa dan masyarakat desa dalam mengakses informasi dan kebutuhan melalui aplikasi Open System Informasi Desa. Open System Informasi Desa yang terus dikembangkan oleh perkumpulan desa digital terbuka yang bermarkas di Sumatera Barat ini seakan menjawab semua kebutuhan, menyesuaikan keinginan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan desa, baik dalam hal tata kelola administrasi desa, data kependudukan desa, data kegiatan perencanaan dan pembangunan desa, maupun informasi data lainnya yang dengan mudah diakses melalui website desa dengan alamat taupa.parimai.id. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, sebelum sambutan ini kami akhiri, terlebih dahulu kami menyampaikan kegiatan ini. Pada kegiatan kami ini kami sampaikan bahwa bulan kemarin kami berkunjung ke pemerintah, ke Kementerian Desa PDTT di Jakarta, yang pada saat itu diterima langsung oleh Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pemesaan Kementerian Desa. Kemudian sehari setelah itu kami berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri, yang pada saat itu kami disambut dan diterima oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri, dan alhamdulillah itu direspon positif kegiatan kami hari ini. Terakhir kami ketemu Pak Bupati menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kami ini, dan beliau langsung mendisposisikan kegiatan kami hari ini kepada Sekretariat Daerah, dalam hal ini Pak Setda Kabupaten Parigi Motong. Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang kami muliakan, sebelum kami akhiri kata-kata sambutan ini, terlebih dahulu kami menitipkan beberapa hal yang ingin sekali kami sampaikan. Pertama, kami butuh dukungan dari semua pihak, terutama para penentu kebijakan, untuk keberlangsungan program inovasi ini agar bisa benar-benar dinikmati dan dirasakan dari generasi ke generasi. Yang kedua, bentuk dukungan dan support ini kami titipkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Parigi Motong dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana paket internet gratis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Mudah-mudahan ini direspon. Saya kemarin cemburu lihat desa
apa pecahannya Bubalu itu, Nongkalan. Saya punya desa ini, saya besar di situ. Di pinggir laut kantornya itu. Saya kaget kepada saya upload bantuan internet gratis. Wih, gratis so hebat. Yang ketiga, bentuk dukungan dan support selanjutnya kami titipkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang hadir perwakilannya. Mudah-mudahan bisa live karena juga kami live dulu bisa didengar oleh Dinas Capil. Dalam hal membuka akses kerjasama integrasi data dan koneksi antara data warehouse kependudukan Dukcapil dengan Open Sistem Informasi Desa Taupa. Kalau dibuka semakin ringan tugas Dukcapil. Keempat, bentuk dukungan dan support kami titipkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Motong dalam hal petunjuk dan pembinaan serta kebijakan secara teknis terkait pengelolaan aplikasi Open Sistem Informasi Desa berbasis website Desa Taupa. Kelima, bentuk dukungan dan support juga kami titipkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah hari ini ada kasus penataan desa. Ya, Bapak kedua dari ujung. Dalam bentuk membuka ruang kode rekening belanja di aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa. Kalau Sekdes langsung dia tahu itu sistem KUDES. Sesuai yang diinginkan oleh Permendes PDDT RI nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Pedoman umum bab 2 prioritas penggunaan dana desa huruf C nomor 3 huruf A, B, C, dan D. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap pemerintah Desa Taupa, perangkat Desa Taupa hari ini kiranya Kepala Dinas PMD bersedia dengan hormat untuk membuka layanan anjungan layanan mandiri Open Sistem Informasi Desa Digital Taupa tahun 2021 sekaligus memberikan sambutannya. Nanti untuk pengguntingan pita di anjungan layanan mandiri ini akan dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo. Jadi berbagi tugas dari Bapak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan dan sampaikan, akhirnya kami tutup sambutan ini dengan meminjam kata-kata motivasi dari buku The Magic of Thinking Big, The Magic of Thinking Big, karya David Jeswat. Beliau berkata seperti ini: ketika Anda percaya sesuatu dapat dilakukan, pikiran Anda akan menemukan cara untuk melakukannya. Saya ulangi sebelum saya akhiri, ketika Anda percaya sesuatu dapat dilakukan, pikiran Anda akan menemukan cara untuk melakukannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan kasih penataan desa Dinas PMD Kabupaten Parigi Motong sekaligus meresmikan dioperasikannya aplikasi OpenSys di Desa Taupa, juga menetapkan Desa Taupa sebagai desa digital pertama di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat Bapak Muhammad Rintaudin SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Pak Camat Topa bersama perangkatnya. Yang saya hormati, mungkin ada dari anggota Dewan Perwakilan Utara ini yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kejari Motong, Bapak Kepala Desa yang teristimewa yang berbahagia hari ini, yang saya hormati, serta hadirin tamu undangan yang sempat hadir di acara launching Desa Digital ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan di tengah-tengah pandemi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dengan memohon syafaatnya agar kita kelak tetap dalam keadaan iman dan Islam serta selalu menjaga kerukunan antara umat beragama. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang tidak bisa hadir, yang sedianya beliau yang diundang langsung ditujukan untuk menghadiri ini, tetapi ada kegiatan beliau juga tidak bisa ditunda yang sudah terjadwalkan terlebih dahulu. Kemudian permohonan maaf juga dari Bapak Sekretaris yang sedianya beliau didelegasikan oleh Pak Kadis juga tidak bisa menghadiri undangan ini, dan dalam jadwal yang sama beliau juga berada di lapangan. Kemudian berikut lagi saya juga menyampaikan permohonan maaf dari kepala bidang saya yang juga harusnya mewakili Pak Kadis atau Pak Sekdes. Maka jatuhlah perintah itu kepada saya sebagai kepala seksi penataan desa untuk menghadiri undangan ini. Maka saya juga mohon dimaafkan. Sehubungan dengan launching Desa Digital ini, tentunya kita sudah menyiapkan segala sarana dan prasarananya untuk mendukung terlaksananya sistem dan aplikasi yang diterapkan dalam pelayanan yang profesional kepada masyarakat kita yang selama ini selalu mengalami kendala kesulitan pada saat-saat tertentu, yaitu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa secara cepat dan tepat waktu. Demikian juga sebaliknya, pemerintah daerah juga sangat kesulitan mendapat akses secara up to date untuk menentukan kebijakan dalam merespon kebutuhan desa karena kurang tersedianya dukungan informasi data dari desa tersebut. Sementara ini kita telah menggenggam dunia, yaitu dengan kehadiran smartphone atau telepon pintar. Melalui alat ini kita bisa berselancar untuk melihat dunia luar kemanapun kita mau. Inilah inovasi yang diharapkan pemerintah dari desa yang mau membuka diri dari akses untuk orang luar. Olehnya, pemerintah sangat terbantu, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, yaitu dengan adanya desa digital ini diharapkan bisa menjadi percontohan terhadap desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Adapun manfaat desa digital ini bagi pemerintah ialah memudahkan masuknya akses program dan kegiatan pemerintah melalui OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam bentuk dana bantuan maupun pelayanan bantuan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Karena semua program dan kegiatan yang ada di OPD sebagian besar adalah untuk masyarakat. Tentunya desa harus siap menyajikan data-data masyarakatnya, keadaan desa melalui informasi yang dibutuhkan yang dikelola secara profesional. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati, pemerintah sudah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengawal pembangunan desa, baik itu peraturan dari pusat dan sampai daerah, tidak lain hanya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Dalam hal desa digital secara otomatis, pelayanan masyarakat dapat terbantu dengan mudah melalui smartphone, tentunya seperti pelayanan kependudukan, pelayanan ekonomi, pelayanan pajak, keadaan dan tingkat perkembangan desa, serta termasuk di dalamnya update profil desa. Kemudian tentunya dari beberapa jenis pelayanan sudah bisa diakses melalui smartphone yang kita miliki saat ini. Maka dari itu, desa digital harus siap menjadi desa destinasi wisata. Karena tentunya kalau desa digital ini pasti orang merasa baru dengan nama desa digital, pasti ada yang berkunjung. Menjadikan desa ini tempat studi. Saya kira ini perlu disiapkan oleh pemerintah desa. Kemudian kami mengajak seluruh masyarakat ya untuk berpartisipasi dalam mendukung program desa agar bisa menjadi desa mandiri, desa milenial dengan mengembangkan marketplace untuk startup selain untuk pelayanan. Karena dengan wajah baru sebagai desa digital, tentu pula ada kelebihan tersendiri dari desa-desa yang lain yang ada di kabupaten ini. Desa sudah harus mempunyai website sendiri agar bisa mengakses serta dieksplorasi para YouTuber tentang keadaan desa digital ke seluruh dunia. Ini bukan cuma ada di Kota Parigi yang bisa melihat kalau sudah ada website kita. Jadi ada peran partisipasi masyarakat yang ada khususnya di desa Taupa. Sementara ini Jawa Barat juga mengembangkan desa-desa digitalnya yang terfokus pada potensi-potensi tertentu sesuai dengan karakter desanya. Tentunya kita juga punya karakter. Saya lihat ada di depan ini ada patung-patung burung maleo, ada anoa. Nah, mungkin itu ada ciri khas dari fauna yang ada di kita ini. Nah, itu yang perlu kita ekspos juga keluar karena di tempat lain belum tentu ada binatang-binatang atau hewan seperti itu di tempat lain. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak kepada pemerintah desa khususnya masyarakat melalui desa digital ini, mari berpartisipasi untuk memajukan desa demi generasi kita yang akan datang, sebab zaman ke zaman selalu menuntut kita untuk mengikuti perkembangan dan kita tidak bisa hanya berpangku tangan dengan mengharapkan dana-dana bantuan tanpa bisa mengelola potensi desa kita yang ada. Kemudian tadi ada perintah dari Bapak protokol tadi untuk membuka launching ini. Dan sebelum saya tutup, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk launching desa digital kita hari ini, saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Desa digital kita mulai hari ini.